Berikutnya kita masalah privacy dan anonimitas, termasuk model dan analisis privacy. Gitu ya. Ini ada quote lagi, banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in risk of money. Kritik terhadap fractional risk of banking. We have to trust them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain our accounts, dan massive overhead costs make micropayments impossible. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, perbankan itu punya identitas atau punya data pribadi kita secara lengkap, dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian tanda tangan, alamat, sampai nama orang tua gitu ya, tempat kita bekerja, nomor telepon, semuanya tahu, mereka lengkap. Apa jaminan bahwa mereka itu tidak membocorkan privasi? Kadang-kadang dulu ya, mungkin sebelum undang-undang atau sebelum privasi itu jadi concern, itu mereka berikan data-data pribadi itu ke sales ya, ke orang-orang yang dagang, misalnya dagang kartu kredit. Jadi mereka promo, entah itu telepon, entah itu kirim email, entah itu datang ke rumah soal kartu kredit misalnya, atau produk-produk perbankan atau produk keuangan atau produk terkait itu ya, datang ke tempat kita. Padahal kita tidak merasa memberikan data, padahal kita tidak merasa memberikan consent bahwa kita ingin dikirimi informasi terkait produk tertentu. Nah, dulu seperti itu. Sampai sekarang pun misalnya ada kebocoran data atau data kita, privasi kita itu bocor di internet, di web gitu ya, karena kecurian. Itu nanti apa jaminan bahwa itu tidak terjadi ketika sebuah bank atau pihak perbankan itu meminta informasi pribadi kita? Bagaimana caranya kita memastikan mereka mengamankan informasi tersebut? Meskipun ada undang-undang, tetapi ya kalau bocor ya bocor gitu ya. Jadi ini adalah kritik dari Satoshi Nakamoto terhadap pihak perbankan atau untuk institusi keuangan, bahwa ternyata mereka minta data pribadi tetapi tidak mampu mengolahnya dengan baik. Nah, untuk itulah jadi privasi ini itu sangat diperhatikan oleh Satoshi Nakamoto. Jadi dalam white paper Bitcoin, Satoshi itu memaparkan sebuah model privacy yang baru. Jadi dia bandingkan antara privacy model yang tradisional yang selama ini kita gunakan di dalam proses kita melakukan perbankan itu ya, menggunakan produk-produk perbankan. Itu identitas selalu menjadi yang utama. Identitas kita itu akan menentukan apakah kita memiliki hak atau akses terhadap aset yang kita miliki di dalam perbankan. Padahal itu aset kita sendiri, tapi kita harus membuktikan apakah kita yang berhak gitu ya. Setelah kita identitasnya terbukti, barulah kita berhak melakukan transaksi, memindahkan aset kita ke pihak lain misalnya, atau melakukan pembayaran. Tetapi ini akan difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu perbankan. Kemudian barulah ke pihak yang kita bayar gitu ya. Nanti publik tidak bisa mengetahui. Jadi idealnya adalah publik itu tidak memiliki akses terhadap identitas, tidak memiliki akses terhadap data-data transaksi kita gitu ya. Kenapa? Karena data transaksi kita ini sangat erat terkait dengan identitas. Jadi kalau kita lihat transaksi itu pasti ada data identitasnya. Misalnya data pengirim, data penerima itu ada. Misalnya kalau di slip transfer gitu ya, yang dulu tradisional 10 tahun yang lalu itu kalau mau transfer kan pakai slip transfer. Nah, itu pasti ada data nama pengirim, nama penerima, rekening, dan banyak hal lagi. Nah, itulah yang harus dirahasiakan dari publik. Itu tidak boleh bocor. Tetapi kan Satoshi tadi mengkritik bahwa ya ini jaminannya apa kalau data-data ini tidak bocor gitu. Jaminannya tidak ada. Untuk itulah dia memaparkan sebuah model privasi yang baru, di mana identitas ini tidak pernah dipakai. Identitas seseorang di dalam blockchain-nya Bitcoin itu tidak pernah muncul ke permukaan, tidak pernah muncul ke dunia nyata. Jadi si Satoshi itu membuat transaksi Bitcoin itu tidak pernah menyimpan data pribadi. Jadi dalam sebuah transaksi Bitcoin atau blockchain pada umumnya, itu sebuah transaksi itu tidak memiliki nama pengirim, nama penerima, kemudian nomor rekening, tempat tanggal lahir, nomor PIN, username, itu tidak ada umumnya gitu ya. Kecuali nanti kalau misalnya dengan menggunakan fitur tambahan misalnya Ethereum Name Service, nah itu berbeda, mempermudah tapi sedikit membocorkan. Tapi itu nanti akan jadi cerita yang berbeda. Nah, kita akan bicara soal privacy modelnya miliknya Bitcoin yang dulu-dulu gitu ya. Karena itu berevolusi jadi INS. Karena identitas ini sudah terpecah, jadi transaksi ini sudah tidak ada hubungannya dengan identitas, artinya transaksi ini jadi anonim. Berbeda halnya dengan model privacy yang tradisional. Nah, nantinya transaksi ini bisa diaplikasikan berkebalikan dengan model privacy yang tadi yang tradisional gitu ya. Dimana kalau transaksi ini tidak boleh muncul ke publik, tapi kalau model privasinya yang baru,
dipropose oleh Satoshi itu boleh, justru publik boleh tahu transaksi apa saja yang muncul di blockchain gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada data identitasnya, artinya anonim di sini. Nah, itu konsep-konsep yang muncul di dalam white papernya Bitcoin. Akan tetapi beberapa tahun berselang Bitcoin ini kan semakin populer gitu ya. Jadi banyak orang pengguna itu mulai memanfaatkan Bitcoin untuk berbagai hal gitu ya. Pihak-pihak periset gitu ya, atau researcher atau peneliti itu juga tertarik, kira-kira apakah premis yang ditawarkan oleh Satoshi Nakamoto itu benar? Apakah transaksi Bitcoin itu benar-benar anonim gitu ya? Karena yang ditawarkan oleh Satoshi tadi kan tidak ada privacy gitu, atau privasinya, identitas pribadinya tidak muncul gitu ya. Nah, ternyata ada analisis yang bisa dipakai untuk mendapatkan informasi, meskipun tidak semua identitas akan muncul ya, tapi setidaknya ada informasi yang bisa digali terhadap transaksi-transaksi dalam Bitcoin. Salah satunya yang pertama adalah Chain Analysis. Apa itu Chain Analysis? Misalnya kita memiliki sebuah alamat Bitcoin yang ada asetnya gitu ya. Si aset ini itu kan tidak tiba-tiba muncul dari langit gitu ya, tiba-tiba turun dari langit masuk ke dalam alamat, itu tidak bisa, kecuali miner. Kalau miner ketahuan, oh ini dari hasil mining, tapi kan bisa ketahuan gitu ya. Tetapi mereka yang membeli atau mendapatkan Bitcoin dari hasil pembayaran diberi orang, atau dari Bitcoin ATM, atau membeli dari exchange, itu kan pasti ada historinya. Jadi alamat si pengguna A itu ternyata mendapatkan dari pengguna B. Pengguna B ini sudah melakukan transfer misalnya kemarin ke pengguna A sebanyak misalnya 0,1 BTC. Ya. Artinya alamat si pengguna A dan alamat si pengguna B itu ada kaitannya. Entah kaitannya seperti apa, tetapi yang jelas ini terkait. Apakah itu merupakan kaitan ekonomis, atau apakah alamat A dan alamat B itu dimiliki oleh orang yang sama, itu hal yang lain. Itu analisis yang berbeda. Akan tetapi chain analysis ini adalah mengecek seberapa dekat alamat satu dengan banyak alamat lainnya yang berhubungan. Caranya gimana membuat chain analysis ini? Tidak bisa dengan menggunakan mata belaka. Jadi kalau mau melakukan chain analysis harus dengan menggunakan aplikasi khusus yang mengecek histori dari semua transaksi sebelumnya. Jadi ini mengecek ke belakang. Ini kan seperti halnya gini, ketika ada di negara-negara tertentu yang jumlah penduduknya kecil, itu sebelum mereka berpacaran itu harus ngecek apakah mereka itu adalah keluarga dekat. Nah, itu ada di Eropa gitu ya. Jadi ada aplikasinya untuk mengecek apakah mereka itu keluarga yang masih keluarga dekat. Kenapa? Karena mereka menghindari jangan sampai menikah dengan saudara sendiri gitu ya, karena banyak alasan. Nah, itu seperti halnya chain analysis. Si aplikasi ini akan mengecek apakah orang tuanya siapa, kemudian punya saudara siapa saja, kemudian orang tuanya lagi, neneknya, kemudian grandparentsnya, great grandparentsnya, begitu dan sebagainya. Jadi dua orangnya akan membandingkan apakah di satu waktu tertentu mereka merupakan keluarga dekat atau ternyata keluarga jauh, atau bukan keluarga atau tidak ada hubungannya. Nah, itu chain analysis. Jadi ternyata misalnya ditemukan mereka adalah saudara sepupu ketiga misalnya. Nah, itu artinya ya jangan sampai mereka menikah karena banyak alasan. Nah, tetapi sebaliknya, oh ternyata mereka saudara yang sangat jauh. Artinya secara chain analysis itu korelasinya sangat kecil. Seperti itu. Jadi chain analysis. Nah, nanti dilihat korelasinya itu berbeda. Misalnya tekniknya berbeda lagi. Apakah misalnya dua alamat yang berbeda ini berapa kali melakukan transaksi? Oh, ternyata rutin sebulan sekali dengan jumlah transaksi atau dengan jumlah aset yang relatif sama gitu ya. Misalnya 0,1 BTC setiap bulan. Artinya dengan metode analisis yang lain gitu ya. Artinya bisa jadi si alamat A dan alamat B ini merupakan karyawan dan pemilik usaha. Nah, itu kan bisa juga. Jadi analisisnya bisa berkelanjutan setelah dilakukan chain analysis. Chain analysis inilah yang menjadi salah satu konsep awal yang membatalkan prinsip anonimitas dari Bitcoin. Ternyata dengan menggunakan chain analysis ini, ternyata tidak murni anonim. Jadi transaksi-transaksi di sistem blockchain itu tidak lagi anonimus, tetapi pseudo anonim atau semi anonim gitu ya. Jadi sekarang orang tidak menyebut transaksi di Bitcoin itu sebagai anonim, tapi semi anonim.
memang ada beberapa teknologi blockchain yang fully anonymous gitu, yang amat sulit dilacak gitu ya. Akan tetapi ini akan berada di pembicaraan kita yang lain. Tapi kalau di Bitcoin, misalnya di Ethereum juga, nah itu ada namanya semi anonim. Ada juga analisis namanya address clustering gitu ya. Address clustering itu apa? Dia menganalisis lebih dalam lagi alamat-alamat yang terkait itu sebenarnya keterkaitannya seperti apa sih? Atau misalnya berdasarkan kategori-kategori tertentu itu bisa dikelompokkan dalam kategori tertentu. Misalnya ada 10 alamat yang ternyata aktivitasnya mirip, nah itu dikategorikan jadi satu kategori tertentu. Ya, ini namanya address clustering. Kemudian transaction graph ini biasanya untuk intelijen gitu ya, untuk melacak atau melihat pola. Misalnya ini soal pencuri mt-gox gitu ya. Jadi di Bitcoin itu ada kejadian di mana mt-gox ini kena hacking ya, dalam tanda petik kena hacking. Apakah benar hacking atau enggak itu tidak tahu. Tetapi dulu ada salah satu hacking terbesar di Bitcoin itu terkait dengan mt-gox. Koin-koin yang berasal dari walletnya mt-gox ini dianalisis. Kan bisa karena transaksinya kan terbuka. Jadi ada proses analisis dari walletnya mt-gox, kemudian dilacak semuanya, ternyata mengarah ke banyak hal, sampai ke Silk Road juga kalau di sini kelihatan. Jadi berdasarkan transaksi graph kita bisa melihat pola-pola, oh ternyata ini bentuknya seperti ini, atau berapa kali beroperasi atau berapa kali bertransaksi di Silk Road. Jadi pola-polanya bisa semakin kelihatan secara visual. Transaksi graph itu lebih ke arah visual. Kemudian analisis geolocation ya, atau analisis lokasi. Ini dengan banyak metode. Yang pertama, jadi ketika contohnya ya, jadi kita regardless di Indonesia tidak mengakui Bitcoin sebagai pembayaran, tapi kita asumsi atau kita membuat contoh saja ya. Jadi contohlah ada toko makanan atau toko roti di Jakarta, misalnya di dekat Monas gitu ya. Toko roti dekat Monas ini menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Misalnya satu rotinya harganya setengah Bitcoin gitu ya. Seseorang ini membeli roti tersebut dengan harga setengah Bitcoin tadi itu di toko yang di dekat Monas. Kemudian itu terjadi bersetiap hari gitu ya, misalnya setiap hari jam 7 pagi. Karena kan kalau transaksi Bitcoin kan kelihatan, ini terkonfirmasi kapan gitu ya, misalnya tanggal dan jamnya gitu ya. Kan bisa kelihatan, kira-kira estimasinya bisa kelihatan, misalnya pagi waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Monas. Kenapa kita bisa tahu wallet itu lokasinya di Monas atau wallet si toko roti tadi di Monas? Karena gini, misalnya si toko roti tadi membubuhkan alamat Bitcoin di websitenya gitu ya. Websitenya menyebut bahwa lokasi tokonya di dekat Monas gitu ya, dengan alamat Bitcoin tertentu itu ditaruh di website. Jadi kita bisa memetakan bahwa oh ternyata toko ini dengan alamat Bitcoin ini lokasinya di dekat Monas. Artinya ketika terjadi transaksi, misalnya transaksi pembayaran ke alamat tersebut, artinya para pembayar, mereka yang melakukan transfer itu lokasinya juga di dekat Monas, Jakarta. Itu bisa digunakan untuk melakukan geolocation terhadap para pengguna Bitcoin atau para pengguna public blockchain. Itu bisa tergantung blockchain seperti apa gitu ya. Kemudian juga soal server. Jadi ada metode yang lain adalah analisis di mana jaringan atau di mana transaksi ini dikirim asalnya. Itu bisa. Jadi misalnya Internet Service Provider atau ISP ini bisa melacak atau bisa membaca transaksi, membaca paket data internet yang isinya adalah transaksi Bitcoin, itu bisa dibaca oleh ISP. Jadi kalau ISP mau, mereka bisa memetakan siapa saja yang melakukan transaksi, dari mana, berapa kali, itu bisa dilacak semua. Jadi kalau semua ISP di dunia ini berkolaborasi, mereka bisa petakan semuanya gitu ya, para pengguna cryptocurrency di dunia itu, kemudian lokasinya, kemudian macam-macam banyak hal yang bisa ditangkap di dalam paket data internet ya, atau paket data jaringan lebih spesifiknya, itu bisa menggunakan teknik geolocation. Jadi geolocation bisa dipakai. Jadi mereka bisa mengatakan ternyata persebarannya di Eropa banyak sekali dan di Amerika Utara, sementara di Asia cukup sedikit, Asia Timur Tengah juga sangat sedikit, Afrika hampir tidak ada, Amerika Selatan juga hanya di beberapa lokasi saja. Itu tadi soal analisis ya. Jadi analisis untuk membongkar anonimitas dari cryptocurrency misalnya Bitcoin.